Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang dasar pemrograman ya. Tapi sebelumnya kita akan bedakan apa itu program, apa itu pemrograman. Ini ada dua istilah ya. Di sini ada program. Ada tiga istilah. Ada istilah programmer, ada istilah program, ada istilah pemrograman. Kalau programmer itu orang yang membuat program, ya maksudnya. Kemudian ini bahasa sederhananya aja. Program itu adalah hasil dari proses pemrograman. Jadi pemrograman ini adalah prosesnya. Si programmer untuk membuat program harus ada prosesnya. Nah, prosesnya ini salah satunya adalah dengan mengetahui bahasa pemrograman atau istilah Inggrisnya mah language programming atau programming language. Nah, programming language ini bahasa pemrograman yang nanti ujung-ujungnya di mata kuliah ini kita akan pelajari ya. Kita akan pelajari. Nah, itu sekilas tentang, karena kita kan ini mata kuliah tujuannya kan agar jadi ini ya kan? Iya. Agar jadi programmer. Kemudian dia membuat program dengan bahasa pemrograman. Misalnya itu ya. Tapi untuk membuat sebuah program, programmer ini harus memiliki keterampilan, beberapa keterampilan. Ada penguasaan tentang algoritma, kemudian penguasaan tentang struktur bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman kan banyak ya, ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis web, ada yang berbasis Android. Tergantung kita mau tujuannya mau buat program apa. Misalkan kalau desktop misalkan basic misalkan ya. Kemudian kalau web berarti harus belajar PHP, HTML dan seterusnya. Nah, pertama yang kita bahas pada hari ini adalah tentang algoritma. Ini ada algoritma, kelihatan ya Mas? Ada algoritma. Nah, algoritma ini adalah, kalau kita lihat dari definisi ya, kita cari akar katanya dulu. Ya, akar katanya algoritma ini berasal dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini dia ilmuwan Islam ya. Ini yang termasuk menemukan aljabar. Nah, matematika ya. Ini ilmuwan matematika Muslim. Sebenarnya yang menemukan matematika ini dia. Nah, dikembangkan oleh orang Yahudi Barat. Ini dia masuk kata algoritma ini, asal katanya dari Khwarizmi. Khwarizmi. Nah, orang Barat sana algoritma. Dalam kitab yang dia karang itu, yang dia susun, kitabnya namanya Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, di dalam kitab ini pula
si Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini ada istilah namanya Al-Jabar. Makanya Abu Ja'far ini termasuk ilmuwan Islam matematika. Ini asal katanya ya. Nah, ini ada judul artinya ini namanya buku pemungkaran dan pengurangan. Nah, berarti kan matematika ya. Berarti matematika punya nih. Isinya matematika, misalnya kan. Namanya aja Arab, ya kan. Kitab Al-Jabar. Isinya tentang matematika. Kalau kita arti ini buku pemungkaran dan pengurangan. Nah, kemudian definisi menurut beberapa pakar kemudian kita sepakati ya, ini algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi kita kalau mau buat algoritma ya syaratnya ini ada logis, ada sistematis. Ini satu rangkaian ya. Jadi dia harus logis. Kalau kita mau nyusun misalkan algoritma ngambil helmnya di depan misalkan ya, ini helm di depan kampus, nggak mungkin dong kita muter dulu ke sana ya. Nggak mungkin karena kita sudah melihat ada jalan menuju helm itu, objek tersebut. Jadi kita nggak harus muter-muter kemana-mana, harus sistematis. Kita lihat dulu seberapa jauh, kemudian seberapa langkah yang bisa kita ambil. Nah, langkah itu adalah nanti yang merujuk ke kaidah efisiensi dan efektivitas. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara algoritma dan program. Di sini ada gambaran rumus ya. Sebenarnya bukan rumus juga sih. Ini ada gambaran aja nih, ilustrasi lah ya. Jadi algoritma ditambah struktur data jadilah program. Kalau kita ambil kesimpulan, berarti ini elemen yang berbeda, ya kan? Yang dijadikan satu, jadilah program. Sedangkan tadi di awal kita program ini adalah yang dibuat oleh bahasa pemrograman, isinya instruksi-instruksi pemrograman atau perintah-perintah pemrograman. Nanti ada istilah sintak ya. Ada istilah sintak dalam kan nggak bakal bisa kita buat program ya kalau nggak ada algoritmanya juga, ya kan? Nggak bisa juga kita susun algoritmanya tanpa struktur data jadi program. Itu belum lengkap lah misalnya syarat untuk jadi programnya ya, aplikasi lah ya nanti. Kemudian contoh ini algoritma ini sebenarnya bukan istilah komputer saja. Jadi algoritma ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contohnya. Kalau kita ambil dari pengertiannya tadi ya, nah ini contoh. Nah ini ada proses namanya membuat kue, ya kan? Kemudian ada algoritma. Algoritma itu kalau dia prosesnya membuat kue, berarti algoritmanya ya resep kue, ya kan? Misalkan masukkan telur ke dalam wajan. Di sini kan ada nih contoh langkah dalam algoritma, kocok sampai mengembang, ya kan? Di situ ada resep kue, benar ya? Tapi ada langkahnya, secara otomatis ada langkah yang harus dilakukan sehingga jadi kue, ya kan? Yeah. Nah, berarti si kue ini sebelum jadi butuh yang namanya kita resep, baru jadi kue. Waalaikumsalam. Nah itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh lagi ini dalam ya, biar kita nanti terbuka ya.
Ini ada 5 contoh saya kasih. Ada membuat pakaian, berarti yang dibutuhkan untuk membuat pakaian, algoritmanya adalah pola pakaian. Kalau nggak ada polanya nggak bisa, ya kan? Polanya dulu. Nah, kalau polanya sudah ada, pasti bahannya ada, ya kan? Ya, ini contohnya. Gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Ini contoh kutipan ya, contoh kutipan kata-katanya. Ini ada, berarti di sini kan ada alat, benar ya? Iya. Ada gunting, kemudian ada langkahnya. Apa langkahnya? Berarti menggunting, ya. Kemudian bahan kedua apa? Kain. Kemudian sejauh berapa misalkan 5 cm. Karena melihat dari polanya 5 cm misalkan. Kan ini sebenarnya langkahnya belum selesai ya. Ini hanya kutipan langkahnya saja. Kemudian ada algoritma merakit mobil. Berarti harus ada panduan merakit. Kalau prosesnya merakit ya harus ada panduannya. Kalau ada panduannya bingung ya. Nah, baru kalau ada panduannya, kita baru bisa melaksanakan langkah-langkah yang ada di panduan. Misalkan apa dulu yang dipasang, ya. Nah, sambungkan komponen A dengan komponen B. Ini contoh kata-katanya, contoh kalimatnya. Mas, masuk aja ke ini, ke link Zoom. Ada datanya nggak? Hah? Oh, Zoom-nya diblokir. Oh, boleh berdua nggak? Boleh pakai Zoom, proyektornya agak ini. Kalau pakai proyektor. Nah, itu ya contoh ketiga. Kemudian ada proses kegiatan sehari-hari, berarti ada jadwal harian kita, jadwal kegiatan, ya kan? Berarti kita butuh apa di situ? Ada butuh jam, kemudian ada butuh kegiatannya atau item kegiatan. Misalkan di sini ada pukul 06 mandi pagi, pukul 07 berangkat kuliah, ya, dan seterusnya. Berarti ada algoritma di situ, ada langkah, ya kan? Nah, kemudian mengisi voucher HP, ya berarti ada panduan pengisiannya. Nah, setiap ada panduan pasti ada langkahnya, ya. Ada 1, 2, 3, numbering atau listnya ya. Kemudian di sini ada contoh, tekan 888 untuk mengisi voucher HP, masukkan nomor voucher. Kemudian ada lagi langkahnya, benar ya? Nah, seterusnya. Berarti kalau kita mau melakukan proses, berarti kita harus susun langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah inilah yang harus dicermati oleh kita. Apa yang harus dicermati? Ya itu tadi, logis dan sistematis. Kalau nggak logis ya algoritmanya jadi ngawur, jadi panjang, mungkin nggak ketemu, nggak ada akhirnya. Sedangkan algoritma ini syaratnya harus berakhir, Pak. Harus berakhir. Ada N-nya. Kalau kita belajar flowchart tuh ada N, bener nggak? Iya. Ada N-nya. Jadi kaidahnya begitu, harus berhenti, harus selesai. Jadi kalau kita ngawur, bikin algoritmanya nggak ketemu nanti ujungnya. Walaupun tidak ngawur, dia harus sistematis. Urutannya 1, 2, 3 harus terstruktur. Semakin dia sistematis, maka semakin dapat tujuannya, yaitu efisien sama efektif ya. Oke, ini tadi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu bentuk penyajian algoritma. Nah, ini yang kita agak mau fokus ya. Tapi ini sebenarnya ada di materi algoritma, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini cuma sekedar mengingatkan ya. Mungkin udah dapat kuliah mata kuliah itu algoritma dan pemrograman.
Oh, belum berarti ya. Ini sebenarnya ada di mata kuliah itu ya, algoritma pemrograman. Tapi di sini kita bahas walaupun nggak mendalam ya. Nah, ini ada bentuk penyajian algoritma. Bentuk penyajian algoritma itu artinya begini. Bagaimana kita sajikan langkah-langkah itu ya sehingga bisa diterjemahkan atau sehingga bisa dieksekusi selanjutnya. Istilahnya mah kalau resep ya berarti ditulis ya. Ya. Penyajiannya di mana nih? Di kertas, ditulis misalnya kalau resep, ya kan? Dibubuhin tanda tangan, misalnya resep dokter ya. Misal. Nah, ini ada bentuk penyajiannya ada dua jenis ya. Yang pertama ada tulisan. Ini. Kemudian penyajian algoritma yang kedua adalah lewat gambar. Nah, kita bahas satu persatu ya. Lewat algoritma, lewat tulisan, dibagi dua. Ada namanya structure English, sebenarnya ini gabungan. Saya salah ketik ya, ini harusnya bahasa Inggris juga. Tulisannya ya, anggaplah maksudnya sama ya, struktur ya. Struktur bahasa Inggris lah. Kemudian ada namanya pseudocode. Pseudocode. Saya agak ribet ngomongnya. Familiar dengan ini tapi agak ribet ngomongnya. Nah, apa ini struktur English? Struktur English ini struktur bahasa manusia. Kita bisa buat algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, struktur English. Biasanya dipakainya bahasa Inggris, tapi bisa dengan bahasa Indonesia. Ya, ini ada contoh nih. Nah, kalau yang ini pseudocode ya, ini penulisannya mirip dengan bahasa pemrograman. Mirip ya, tapi nggak sama. Mirip dengan bahasa pemrograman. Ini yang karena bahasa pemrograman dengan algoritma berbeda, tapi dia penulisannya hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Dengan harapan ya agar mudah diterjemahkan nanti kita tuangkan ke dalam bahasa saat ngoding ya ke dalam bahasa pemrograman. Ini ada contoh nih antara struktur English dengan pseudocode. Ada contoh. Nah, ini struktur English yang sudah di Indonesiakan lah ya. Ya. Bisa ya dengan bahasa Indonesia bisa. Emang bahasa Inggris nih kurang ajar gitu. Ada di mana-mana. Di pemrograman ada ya kan. Di mana-mana ada dia. Karena dia bahasa internasional. Ini contohnya ini nih. Baca data jam kerja. Kemudian hitung gaji adalah jam kerja dikalikan tarif. Kemudian tampilkan gaji. Berarti ini sebuah algoritma untuk menghitung gaji, ya kan? Kemudian menampilkannya. Nah, baca data jam kerja, berarti dia cari jam kerjanya dulu, ya kan? Jam kerjanya berapa gitu. Kemudian hitung gaji setelah ketemu jam kerjanya, kemudian dihitung. Hitung gaji jam kerja, ini nominal ya, nominal jam kerja dikalikan tarif, tarifnya berapa? Baru bisa tampil sama dengan gitu ya, kalau matematikanya. Nah, ini pseudocode dengan Pascal, ini bahasa pemrogramannya Pascal ini contohnya. Misalkan read jam kerja, read jam underscore kerja, kemudian gaji titik 2 sama dengan jam underscore kerja kali tarif. Sama ini terjemahannya, benar ya? Yeah. Kemudian write gaji. Ini dalam bahasa sedapatnya, hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Simbolnya ya. Misalkan kalinya, hal ini kan secara lisan ya, dituangkan ke dalam algoritma. Kalau ini kode, ini titik 2 sama dengan ya kan. Nah, ini contohnya. Sampai sini udah ngerti ya? Oke. Sebenarnya udah dapat belum ini? Saya tanya lagi nih. Materi ini udah dapat belum? Udah.
Udah ya? Berarti saya ingin karena memang yang nggak jauh dari ini harus diingetin terus kalau pemrograman. Nah, kemudian ada gambar. Nah, nanti kita akan studi kasus tentang flowchart. Studi kasus ya. Saya kasih contohnya, nanti kita buat praktek studi kasus. Kemudian ada algoritma dalam sajiannya berbentuk gambar yang disebut dengan flowchart. Flowchart atau diagram alir. Diagram alir ini kaidahnya itu dapat berpikir secara logis, ya tujuannya ya. Tujuan belajar flowchart ini, tujuan belajar flowchart yang pertama adalah dapat berpikir secara logis karena seorang programmer itu ininya harus logis. Logikanya harus main. Kemudian tujuan berikutnya adalah dapat menentukan komponen program, input dan output. Kenapa dengan belajar flowchart kita dapat menentukan komponen program atau input dan output? Kan ada logo-logonya kan? Ya kan? Ada gimana logo? Ada yang begini ya kan? Ada begini, ada begini ya kan? Dan seterusnya. Nah, dengan mempelajari logonya apa simbolnya aja, kita tahu ada input dan output. Dapat menentukan mana yang input dan mana yang output. Kemudian dengan belajar flowchart kita memahami alur program. Nah, nanti di skripsi ini harus menguasai ini flowchart ini. Ini kebanyakan ditanya flowchart. Sama nanti di penelitiannya pakai DFD ya. Atau UML. Nah, ini tujuannya mempelajari mempelajari flowchart atau diagram alir. Kemudian ada dua macam flowchart. Ada flowchart system. Yang pertama flowchart system, kemudian yang kedua flowchart program. Nah, ini flowchart system nih, simbol-simbolnya ya. Jadi jangan kebalik. Jadi flowchart system ini biasanya untuk gambaran umum sistem. Ya. Kita mau gambarin sistem, jalannya sistem. Nah, ini pakainya flowchart system. Ini ada dokumen, ya kan? Alir data dokumen kemana? Kemudian ada pengurutan offline, ada hard disk, dan ada kegiatan manual. Nah, hard disk ini biasanya untuk penyimpanan, ya kan? Kemudian ada flowchart program. Nah, ini di programnya. Biasanya untuk sintaknya ya. Untuk sintaknya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kasih ini aja link. Nah, ini nanti ada di YouTube ya. Ini saya rekam. Nanti bisa di-review. Jadi kalau lupa, kalau apa ya, ketinggalan atau nggak masuk, bisa dilihat di YouTube. Nah, flowchart program ini ada dunia internasional, apalagi di dunia pemrograman itu disepakati ada beberapa simbol ya. Ini udah hasil kesepakatan, jadi nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa kita rubah gitu loh. Bisa sih, cuman paling yang ngerti kita doang gitu. Misalkan gini, ini ada simbol, misalkan ini di sini ada diagram alir. Diagram alirnya panah ya kan. Kita mau ganti. Saya nggak mau panah, misalkan ya. Misalkan saya nggak mau panah, maunya apa nih? Bulat-bulat aja kayak rantai misalkan ya. Begini, misalkan. Boleh aja. Tapi cuma kita ngerti, gitu. Jadi dunia internasional di dunia pemrograman telah disepakati simbol-simbol ini. Ini simbol-simbolnya sederhana, tapi sudah disepakati gitu.
secara akademik lah ya, secara akademik, secara ilmiah sudah disepakati kalau simbol-simbol ini dipakai untuk penyusunan algoritma melalui penyajian gambar, yaitu flowchart. Yang pertama ada input, ya, flowchart. Tadi flowchart sistem ya, sekarang flowchart program. Flowchart program ada yang pertama ada input. Nah ini simbolnya ya, apa sih namanya nih? Jajaran genjang ya? Ya, jajaran genjang. Nah, simbol ini menandakan bahwa kalau di catatan saya ini digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input. Kelihatan ya yang hitamnya? Nah, saya besarin ya. Digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input. Ini berarti untuk input ya. Jadi kita terima input, logonya ini logonya. Simbolnya biasa desain ya, logo. Kemudian ada proses. Proses itu ini simbolnya ya. Simbolnya persegi. Digunakan untuk melambangkan kegiatan pemrosesan input. Nah, ini tadi, ini kegiatannya, kegiatan pemrosesan inputnya, ini menerima inputnya, ya kan? Kalau kita lihat tadi pengertian fungsinya, digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input. Ini penerimaannya, ya. Ya. Kemudian ini kegiatannya, kegiatan pemrosesan inputnya. Nah, sampai sini udah paham nih? Misalkan ini pintu saya buka, ya. Kemudian saya proses, ayo silakan tarik, masuk dia, benar ya? Nah, misalnya gitu Pak, saya istilah ini ya, saya ilustrasi ini masuk nih, buka pintu, set. Nah itu ada di input. Dia terima gitu loh, terima doang. Diproses lah dia biar masuk. Nah ini namanya kegiatannya. Kegiatannya apa aja? Salaman, ya kan? Kemudian ayo Pak, silakan Pak, ayo dikumpul masuk. Nah, itu prosesnya. Sampai dia masuk. Ada input, ada proses. Saya ilustrasinya tadi yang buka pintu ya. Nah ini logonya. Simbolnya. Kemudian output. Output ini kalau bahasa ininya sederhananya keluaran ya. Keluaran. Nah ini simbolnya. Nanti kalau ditanya hal begini di dalam sidang skripsi ya harus bisa. Ini sederhana loh, tapi bisa jebak. Bisa jebak kita di sidang. Ya. Kemudian ada output. Ini output ini digunakan untuk kegiatan penampilan output, kegiatannya. Kegiatan. Keluarin ya kan. Eva dapat tangan lagi. Saya salam keluar. Sampai dia keluar pintu. Langkah keluar, satu langkah berarti udah keluar. Karena kan gitu ya. Nah, ini output. Kemudian ada percabangan. Percabangan ini simbolnya ini apa sih ini? Jajaran genjang juga ya. Jajaran genjang sama ini dong. Kayak ketupat. Ya ketupat lah ya. Ketupat. Tapi itu memang bawahnya memang nggak Oh ini ya ini karena mungkin saya screenshot ya, saya crop. Nah, harusnya lurus Pak. Harusnya lurus. Oh. Harusnya sejajar, ini lurus, harusnya. Nah ini proses pilihan. Ini hasilnya, ini yes or no. Misalkan begini. Iya, percabangan. Misalkan begini. Kalau kita lihat dulu fungsinya apa ya. Digunakan untuk melambangkan percabangan, yaitu pemeriksaan terhadap suatu kondisi. Misalkan ini. Kalau di program ya, login. Nah, kita contohnya login. Input, diproses.
Kemudian nyambang dia ada logika. Ya kan? Logikanya apa? Jika benar, yes. Password username-nya benar, ya kan? Jika salah, no. Kembali dia. Kembali lagi ke atas. Apa yang di atas? Input. Atau kembali ke terminal, bisa nanti ada terminal. Nah itu ya. Ini percabangan. Kalau di dalam program contohnya itu tuh. Contohnya login ya. Berhasil nggak nih? Ya kan? Kalau dia benar berhasil, yes. Ini proses kegiatan apa tadi? Pemeriksaan terhadap suatu kondisi ya. Jadi diperiksa benar apa enggak. Kalau benar silakan masuk. Dikasih menu-menu ya kan. Kalau salah ya balik lagi. Silakan ingat-ingat passwordnya. Sebenarnya kan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah prosedur. Ini simbolnya. Apa ini prosedur? Kita lihat apa ini. Fungsinya digunakan untuk melambangkan percabangan yaitu pemeriksaan. Kok ini lagi? Melangkah percabangan itu pemeriksaan terhadap suatu kondisi. Ini salah ya. Ini prosedur ini ya apa namanya? Biasanya ini di luar sistem induk. Jadi ada program. Nah, nanti ada relasinya tuh. Nah, prosedurnya ini kemana misalnya? Nanti saya sulit menggambarkan ini ya. Nanti di prakteknya aja. Kemudian ada garis alir. Garis alir ini mah kita udah tahu lah ya. Yang menandakan atau mengilustrasikan alirnya kemana gitu loh. Habis input nih kemana, ya kan? Ya. Habis kalau dia percabangan yes mau kemana, nah, pakainya garis alir. Kemudian ada terminator, ini terminal. Terminator ini pemeriksaan terhadap, kok ini lagi sih? Kalau ngopi saya boleh. Terminator ini biasanya untuk start dan untuk end atau stop. Kita gambar gini ya, misalkan start. Start. Baru dia input, ya kan? Nah, dan seterusnya nanti berakhir lagi. Berakhir. Ini terminator ya. Kemudian ada konektor. Konektor ada simbol, ada one patch konektor, ada simbol off patch konektor. Untuk apa ini? Untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart dengan keadaan on patch atau off patch. Bingung ya Pak? Jadi ini adalah langkah prosedur yang di atas tadi itu dengan langkah lain itu dihubungkan. Istilahnya relasi ya. Relation. Nah, direlasikan, dihubungkan. Dengan keadaan apa? Nah, one patch atau off patch. Nah, ini ada keterangannya. One patch itu suatu langkah dengan langkah lain dari flowchart dalam satu halaman. Masih dalam satu halaman, misalkan program nih. Ini program. Satu halaman, kan banyak halaman ya program itu ya. Nah, langkahnya apa? Langkahnya di sini ada field, misalkan field nama, ya. Nah, langkah ini dengan ini itu disebut one patch connector. Masih dalam satu halaman. Kemudian ada submit. Nah, ini kan langkah semua kan? Di sini. Kalau dia masih dalam satu halaman, langkahnya ya pakai ini. Kita koneksikan gitu loh. Masih dalam satu halaman. Nah, nanti ketahuan, oh ini programnya prosedurnya masih dalam satu halaman karena ada simbol konektor. One patch connector. Paham nggak ini?
Masih kurang ya? Emang kalau belum praktek susah ya. Kemudian ada bentar kita praktek nih habis ini. Praktek buat flowchart. Kemudian ada simbol of path connector. Apa ini? Kita lihat. Digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dari flowchart dalam halaman yang berbeda. Nah, ini beda halamannya. Ini ada langkah di sini, tapi langkah ini dia membutuhkan langkah di halaman yang lain. Di sini misalkan. Misalkan saya butuh di sini, berarti ini dipanggil dong halamannya dari sini kan? Nah, proses calling dipanggil baru muncul yang ini, benar? Itu namanya simbol of path connector. Oke, kita lanjut. Ini ada soal dan pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang kaidah pembuatan flowchart terlebih dahulu ya. Nih, kaidahnya dalam pembuatan flowchart itu dalam pengolahan itu tidak jauh-jauh dari 3 proses. Ada input, ada proses pengolahan, ada output. Ini diagramnya. Ini nggak jauh-jauh dari sini deh. Kalau kita mau bikin flowchart ya. Ada input, kemudian proses, output, balik lagi. Ada 3 proses. Pada dasarnya cuma ada 3 proses ya. Nah, kemudian untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pembacaan suatu masalah, ini urutannya ada ini. Ada start, read, process, write, end. Kebayanglah kalau udah pakai bahasa Inggris ya. Mulai, benar ya? Baca, proses, tulis, selesai. Kalau kita bayangin start, simbolnya apa? Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pembacaan suatu masalahnya ini. Ini dasarnya bisa berkembang ya. Nah, urutan dasar pembacaan suatu masalah ya ini. Misalkan kita mau bikin matematika, 2 tambah 2 biar hasil 4, bikin flowchartnya, ya kan? Pada dasarnya inilah ya konsepnya, konsep dasar pemecahan suatu masalah. Masalah apa Pak? Masalah yang kita lagi susun, algoritmanya, benar ya? Dalam program kita yang membuat. Kemudian kita lanjut. Ini ada studi kasus. Ini ada contoh soal. Nanti habis ini kerjakan sendiri. Ya, ini ada jawabannya. Ya. Soal dan pembahasannya begini. Kita baca dulu ya. Baca pelan-pelan. Ada kasus 1. Membuat teks pengumuman. Berarti program ini, ya kan, algoritma ini tujuannya adalah menampilkan atau membuat teks pengumuman sehingga bisa ditampilkan, gitu ya. Pengumumannya, teksnya itu bisa ditampilkan. Ini soalnya. Langkah yang pertama, mulai, ya, mulai. Pasti dimulai dulu, ya. Kemudian yang kedua, inputkan isi pengumuman. Isinya apa? Diketik, ya. Kemudian simpan isi pengumuman ke variabel teks. Simpan variabel teks. Set. Kemudian keluarkan. Tulis di layar tulisan pengumuman. Tulisan pengumuman. Outputkan. Dikeluarkan, ya. Outputkan isi pengumuman yang tersimpan dalam variabel teks. Nah, ini di sini. Ini tadi apa? Yang kegiatannya yang di mana? Yang di langkah 4 atau 5? Kemudian selesai. Nah, coba diamatin dulu ya. Kira-kira kayak gimana? Tetap jawabannya saya kasih. Cuman kita bayangkan dulu ini dengan flowchart tadi. Apa ya yang dibutuhkan ini simbolnya? Yang pertama, yang pasti terminator. Nah, udah kedapat tuh nomor 1 sampai 6,
Iya kan? Nomor 1 sampai 6 terminator. Output udah ada. Ya, simpan berarti apa simpan? Proses ya kan? Sebuah proses benar ya? Iya, sebuah proses atau kegiatan proses lah ya. Oke. Bayangkan kalau udah dapat nggak usah dikasih tahu saya nggak, simpen aja karena kita munculin jawabannya. Nyangkutin dulu di otak kita nih apa aja gitu. Yang kita butuhin ini apa? Sudah? Sudah dapat? Mas apa lupa? Mas Dandi ya? Ya, udah ketemu ini? 6 ini? Belum? Ya, saya kasih waktu. 5 menit, Mas. Mas apa namanya, Mas? Diki, Pak. Widi. Diki. Oh, yang kemarin izin ya? Iya, Pak. Udah ketemu belum? Saya kasih waktu 5 menit deh. Nanti ya. Itu maksudnya itu kan. Kalau mau bapak, masuk. Ini nanti mappingnya saya kasih ya. Saya nggak bersifat modul. Mappingnya saya kasih. Terus reviewnya ada di YouTube nanti. Kalau mau di review ulang bisa lihat-lihat di YouTube. Kan nanti ngoding itu butuh pengurangan ya. Kalau ngandelin di kelas ya nggak bakal selesai. Oh, ada ceweknya ini ya. Teknik apa ya ada cewek? Siapa, Pak? Ajana. Oh, informatika. Informatika 3. Oh, kok masuk sini sih? Oh iya, dasar komputer sih ya. Oh, ini dasar pemrograman saya. Mas Diki dasar komputer ya. Bentar habis ini dasar komputer ya. Oh, berarti ini aja. Sudah? Sudah dapat ya, Mas? Ya. Belum? Karena belum kelihatan itunya ya soalnya. Udah nggak apa-apa, nanti lihat di review aja. Nah, saya kasih bocorannya nih. Neneng, ya kan? Kita lihat di sini. Kelihatan nggak? Lalu kecil ya? Nah, ada berapa ini? Ada 6, benar ya? Ininya ada 6. Ini ada jajaran genjang. Jajaran genjang tadi apa? Input, ya kan? Benar ya? Nah, 1 mulai berarti terminator mulai, benar ya? Kemudian inputkan isi pengumuman, ke variabel teks, ya. Kemudian yang ketiga, ini pakai alir ya, alir data. Kemudian ini sederhana ya. Kemudian output simpan isi pengumuman disimpan ya.
ke variabel teks, ya kan? Nah, kemudian setelah diisi, kalau lihat algoritmanya nomor 3 ini, kemudian yang 4, outputkan tulis di layar tulisan pengumuman. Nah, di sini kembali dia ke jajaran genjang. Apa sih namanya ini? Proses input, output ya. Kemudian apa lagi? Outputkan isi pengumuman yang tersimpan dalam variabel teks. Keluar lagi, ya. Pak, kok ini lambangnya sama ya kan? Benar ya? Iya. Nah, ini permasalahannya kan? Ntar saya jelasin ya. Kemudian outputkan isi pengumuman yang tersimpan dalam variabel teks. Ini yang terakhir, menulis isi pengumuman kemudian selesai. Ya. Kenapa ini sama? Sini. Ini bisa dipakai juga untuk output sebetulnya. Saya pun nggak pakai yang ini. Nggak boleh pilihan ya. Ini boleh pilihan. Oh, nah, ini bisa dipakai buat output juga. Ya, yang ini bisa. Ini juga bisa. Tapi ini ada beda dikit ya. Yang ini biasanya di apa ya? Kalau sudah kompleks ya. Kalau sudah kompleks algoritmanya biasanya dipakai. Yang ini buat pembeda biasanya. Iya. Ini untuk output apa, yang ini untuk output apa. Kalau kita bisa membedakan hanya dengan ini boleh. Kalau simpel aja pakai ini. Iya, yang ini aja. Saya biasanya pakai ini juga. Tapi kalau udah kompleks gitu kan, kita nggak bisa bedain keluaran apa ini, ya. Nah, ini bisa dengan ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita studi kasus? Soalnya satu aja ya, karena udah 9:30. Nah, ini saya kasih soalnya apa ya? Aduh, di sini ada soal. Oh, nggak ada sih, nggak coba soalnya. Nggak ada apa latihannya. Saya kasih soal aja ya. Ini saya stop dulu. Saya cari dulu di Google. Yang apa ya, yang gampang lah. Ini keluar apa? Biar itu. Boleh, keluar boleh. Keluar dulu boleh. Dulu ya, saya cari coba soal yang mana? Menghitung luas segitiga. Tugasnya. Algoritma dengan flowchart menghitung luas
segitiga. Ada berapa langkah dulu tentukan. Ya. Oke, sambil ini kita ke mata kuliah lain aja ya.